Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam Mesbah Doa malam hari ini. Mari kita pergunakan waktu ini untuk kita menyembah Tuhan, meninggikan dan memuji Dia, Allah yang hidup yang ada di tengah-tengah kita. Saat saudara tertekan, saat saudara mengalami masa sukar, masa sulit, ya, paling enak adalah menyembah Tuhan. Amin. Ya. Yesus, ku perlu Kau dalam setiap langkahku, setiap detik, setiap waktu, setiap musim dalam hidupku. Peganglah tanganku, jangan pernah lepaskan. Dalam naungan-Mu ku aman sempurna. Kau bawaku terbang tinggi, mengatasi badai kehidupanku. Hadirat-Mu tenangkanku, damai sejahtera-Mu melingkupiku. Katakan dari awal, Yesus, kami memerlukan-Mu. Yesus, ku perlu Kau dalam setiap langkahku, setiap detik, setiap waktu, setiap musim dalam hidupku. Peganglah tanganku, jangan pernah lepaskan. Dalam naungan-Mu ku aman sempurna. Kau bawaku terbang tinggi, mengatasi badai kehidupanku. Hadirat-Mu tenangkanku, damai sejahtera-Mu melingkupiku. Kau bawaku terbang tinggi, mengatasi badai kehidupanku. Hadirat-Mu tenangkanku, damai sejahtera-Mu melingkupi. Kau bawaku terbang tinggi, mengatasi badai kehidupanku. Hadirat-Mu tenangkanku, damai sejahtera-Mu melingkupiku. Damai sejahtera-Mu melingkupiku. Damai sejahtera-Mu melingkupiku. Mari sembah Tuhan. Kirana Lamaya Sananamu Syakarara Lamaya Se Likarana Lamu. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kupujikan Shidarana Lalabaya Se. Haleluya. Kami sangat memerlukan-Mu.
setiap kali kami menghadapi tekanan, kami menghadapi badai, kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Kami sangat memerlukan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan terbang bersama-Mu. Ketika kami mengikuti kehendak-Mu, kami akan terbang bagai Raja Wali yang terbang tinggi, mengatasi semua badai dalam hidup kami. Biarlah umat-Mu menikmati ketika kami terbang bersama-Mu. Kami akan terbang jauh lebih tinggi dari semua badai yang datang dalam hidup kami. Dan itulah yang membahagiakan kami. Indah kami dekat bersama-Mu. Menyenangkan hati-Mu setiap saat. Lingkupiku dengan sayap-Mu. Benar Tuhan. Naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Bawaku, lingkupi kami bersama-Mu Tuhan. Lingkupiku, benar Tuhan. Dengan izinkan kami terbang bersama-Mu. Naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ya Tuhan, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kami tenang bersama-Mu. Melayang bersama-Mu. Terbang bersama-Mu. Dekat bersama-Mu. Kami tenang, kami tenang Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersama-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya.
senang kami bersamamu. Kami menikmatimu, Yesus Tuhan. Yes, Lord. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Di tengah setiap gelombang dan badai yang terjadi, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Ya, Bahkan Engkau melingkupi kami berlimpah-limpah. Ajari kami mencari perlindungan hanya kepadamu Tuhan. Penjaga kami yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kau raka-raka sebab di dekatmu lah kami bisa tenang. Malam ini Engkau berbicara kepada setiap kami. Engkau menaruh firman dan kekayaannya dalam setiap hidup kami Tuhan. Bahwa kami mengenali jalan-jalan Tuhan. Bahwa kami melihat apa yang Kau sediakan. Sebab kami tahu bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik dan bukan rancangan kecelakaan. Sertai Tuhan, sertai Tuhan. Aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang dalam keadaan sakit. Aku berdoa Engkau menjamah dan memulihkan. Lewat Kora Mesbah doa ini kami berdoa buat teman-teman kami yang terbaring sakit. Kora kami berdoa biarlah oleh bilur-bilur Yesus setiap anak-anak disembuhkan Tuhan. Kami berdoa oleh bilur-bilur Yesus. Mereka yang mengalami kanker, mereka yang mengalami gangguan pada sarafnya, mereka yang mengalami ketidakseimbangan, mereka yang tidak mampu berdiri, mereka yang tidak mampu bahkan untuk menelan makan juga rasa sakit banget. Kami berdoa Tuhan, Engkau Allah yang ajaib, Engkau penolong kami satu-satunya. Engkau membawa setiap kami mengalami kebaikan dan kemurahan-Mu yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam ini berbicaralah kepada setiap kami. Kora-kara ke bawah setiap kami Tuhan berjumpa dengan firman yang menghidupkan. Bahwa setiap kami berjumpa dengan firman yang memerdekakan. Kora-kara kasih kede-kede-kede-kede. Karapa-apa-apa. Sehingga kami tidak menjadi tawanan daripada apa yang ada di dalam dunia ini. Tapi apa yang kami lakukan semuanya bernilai kekal Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kesehatan kepada setiap anak-anak-Mu. Baik yang melayani dalam mesbah doa maupun yang mendengarkan. Engkau memberikan kesehatan yang terbaik dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar saudara setelah seminggu ini? Saya berharap saudara semua dalam keadaan yang baik, ya. Nah, saya ingin kita membaca Mazmur pasal ke-42 ya. Mazmur pasal 42 sampai pasal 72 itu adalah Mazmur jilid kedua ya. Judulnya Kerinduan akan Allah. Mazmur ini ditulis oleh Bani Korah. Ya, siapa Bani Korah itu? Ya, silakan Ibu Flora. Mazmur pasal 42 mulai dari ayat yang pertama Sampai 3. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Jiwaku haus air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Ya. Sekarang kita baca terlebih dahulu ya. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Bani Korah itu siapa Pak? Bani Korah itu adalah keturunan dari Lewi. Ya. Jadi dia itu memang pelayan Tuhan. Tetapi sayang pada waktu kalau saudara membaca bilangan 16, maka Bani Korah ini Bani yang melawan siapa saudara?
Musa. Lalu kemudian pemimpinnya atau puaknya, orang yang di atasnya itu mati ditelan oleh bumi, ya, karena mereka menentang Musa sebagai pemimpin. Lalu kemudian ternyata dari keturunan Korah ini, dia ternyata tidak mati semua. Masih ada yang hidup. Nah, yang hidup ini, keturunan Korah inilah yang ternyata masih mewarisi ketaatan sebelum mereka itu masuk dalam pemberontakan. Makanya judulnya Rindu Akan Tuhan. Banyak orang berkata ini Mazmur dari Daud. Bukan. Ayat yang pertama dibilang ini Mazmur dari Bani Korah. Nah, dia bilang nih, seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku datang melihat Allah? Ayat yang ketiga, air mataku menjadi makananku, siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata, di mana Allah? Saudara, bukankah peristiwa yang dialami oleh Bani Korah, keadaan kering, ya, keadaan kesesakan itu bisa dialami oleh setiap orang percaya. Ini Korah ini itu sayang sama Tuhan. Dia keturunan Lewi. Artinya orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Ya. Tapi tetap bisa mengalami ada masa-masa sesak atau masa kesesakan. Pak, sepertinya masa kesesakan itu apa saja sih? Masa di mana saudara dan saya ini mengalami sepertinya pekerjaan Tuhan nggak nyata dalam hidup saudara. Sepertinya jalan ya biasa aja gitu. Sepertinya nggak ada sesuatu yang supranatural terjadi. Nah, fase seperti itu jangan berkata bahwa, makanya ayat yang ketiga tadi, di mana Allahku? Karena fase itu adalah fase di mana sometimes orang percaya, semua orang percaya mengalami. Hamba-hamba Tuhan juga mengalami. Ada yang menyebut masa padang gurun, ada yang menyebut fase kekeringan, ada yang menyebut fase ujian, ada yang menyebut fase pencobaan. Apapun namanya, tetapi itu fase di mana saudara tidak merasakan jejak-jejak Tuhan. Oh, pemazmur bisa merasakan juga? Bisa. Sepertinya kok saya dibiarkan Tuhan. Tapi nyatanya ternyata bukan. Semua orang itu bisa mengalami fase seperti ini. Nah, fase pertama tadi ya, tidak merasakan ada Tuhan. Terus yang kedua, di fase padang gurun ini, fase di mana saudara tidak melihat Tuhan menolong saudara. Kalau saudara melihat pertolongan Tuhan mudah, saudara. Betul nggak? Tapi kalau saudara tidak melihat pertolongan Tuhan, itu fase di mana sulit bagi orang Kristen untuk tetap bisa setia kepada Tuhan. Nah, fase padang gurun juga ditandai dengan sebuah pertanyaan. Di mana Allahmu gitu? Kalau memang Tuhan yang kamu sembah itu hebat, mana Tuhan kamu? Ini orang Israel itu sering mendapatkan pengalaman seperti ini. Mana Tuhan kamu? Itu fase-fase di mana orang bisa mengalami yang namanya padang gurun. Ya, 3 tadi ya. Kadang-kadang dia mencari Tuhan ya, dan dia tidak menemukan Tuhan. Kadang-kadang mempertanyakan, kalau kamu jadi orang Kristen, di mana Tuhan? Makanya ayat 3 dia bilang gini, air mataku menjadi makananku. Waduh, air mata nangis jadi makanan siang dan malam. Karena sepanjang hari orang itu berkata, di mana Allah? Jadi fase di mana saudara itu tidak merasakan kehadiran Tuhan. Tapi apakah Tuhan hadir apa tidak? Hadir. Karena ingat ya, ada 3. Namanya satu adalah omnipresent. Kehadiran Tuhan di segala tempat. Walaupun saudara tidak merasakan, Tuhan tetap hadir. Itu namanya omnipresent. Tapi ada yang kedua, namanya indwelling present. Indwelling present itu kehadiran Tuhan
di mana saudara merasakan. Nah, orang kalau padang gurun dia nggak bisa merasakan yang pertama, yang kedua, apalagi yang ketiga, manifested presence. Dia itu sepertinya nggak rasa ada Tuhan hadir, tapi dia, Tuhan ada nggak ya? Ada, Tuhan ada. Nah, saudara, apa sih yang harus kita lakukan di saat kita mengalami pengalaman seperti ini? Mungkin sudah bertanya, Pak Wirya pernah nggak rasa gitu? Oh pernah, saudara. Pernah. Semua hamba Tuhan pernah merasakan seperti ini. Sepertinya Tuhan tidak menghiraukan doa-doa kita. Nah, waktu saudara merasa seperti itu, pemazmur ini memberikan, atau Bani Korah ini memberikan sebuah tahapan, langkah untuk saudara dan saya bisa belajar bagaimana apa yang harus kita lakukan ketika hal itu terjadi. Sekarang kita baca yang Mazmur pasal 42 tadi, ayat 1 dan ayat 2. Dia bilang gini, ayat 1 dan 2. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Jadi nomor 1, ketika tidak merasa Tuhan, tidak merasakan ada kehadiran Tuhan, justru dia berkata, seperti rusa yang merindukan air, demikianlah aku merindukan Engkau. Jadi nomor 1, saudara harus memelihara kerinduan kita datang kepada Tuhan. Coba C. Ini ada banyak lagu ya yang menulis dari Mazmur 42. Seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap, ku berharap hanya kepadamu, hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Engkau sungai, Engkau sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, sembah Kau dengan segenap hatiku. Engkau sungai, Engkau sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kenapa sih pemazmur ini melukiskan seperti rusa merindukan air? Saudara, rusa itu kalau dia dikejar singa atau dikejar macan atau dikejar binatang lain, lalu membuat dia tuh takut, gentar. Maka yang dia lakukan pertama dia lari. Tapi dia lari menuju satu tempat. Tempat itu apa, Pak? Air, sungai. Makanya pemazmur ini melukiskan seperti seekor rusa yang merindukan sungai. Kenapa? Sebab kalau ada macan atau ada singa yang mengejar dia, kecepatan dia lari itu pasti akan kepegang sama si singa. Makanya dia cari air, ngapain Pak? Nyemplung dia.
Dia lalu cari air karena dia bisa berendam. Waktu dia berendam, dia cuman mengeluarkan congornya aja untuk bernapas. Tapi bau si rusa itu mengalir di air itu. Tapi badannya dia tetap di sini. Sungainya mengalir ke sana. Coba bayangkan ya. Si singa yang tadi mengejar mendapatkan baunya si rusa. Dia mengalir tuh. Jadi bau rusanya di sini, baunya di sana, saudara. Jadi singa lari ke sana, terus diikutin. Padahal si rusanya di sini. Saudara, itu sama seperti itu. Ketika saudara lagi stres, lagi tertekan, saudara lagi tidak merasakan Tuhan ya. Saudara merasakan tekanan begitu berat, sepertinya masalahmu tidak ada jalan keluar. Saudara sepertinya terhimpit, ditakut-takuti oleh singa, macan, dan semua yang menakutkan saudara. Ada satu tempat yang paling aman, yaitu hadirat Tuhan. Kalau saudara masuk di dalam hadirat Tuhan, itu saudara seperti rusa ketemu sungai. Jadi setan jin wewe gombel gondoruo, dia mencium bau saudara udah sono. Tapi saudara di sini tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Makanya saudara tiba-tiba rilis. Saudara kan kalau pada waktu tertekan gitu ya, kita nyembah Tuhan. Itu kan saudara langsung lega. Betul nggak saudara? Kenapa lega? Karena musuhnya lari ke sono. Saudara di sini. Itulah lukisan dari pemazmur ini. Dia menceritakan betapa sukar dan sulitnya keadaan saya ini. Dan aku tidak mungkin bisa mendapat pertolongan. Kecuali dia bertemu dengan hadirat Tuhan. Makanya saudara, lagu tadi pada waktu dia menemukan sungai. Waktu dia menemukan sungai, itu saudara dan saya menemukan hadirat Tuhan. Dan saudara itu tenang. Kenapa tenang? Karena di dalam hadirat Tuhan tidak ada tuduhan. Di dalam hadirat Tuhan itu tidak ada siksaan. Dalam hadirat Tuhan tidak ada intimidasi. Makanya saudara itu tenang banget kalau saudara menemukan hadirat Tuhan. Makanya lagu tadi katakan ini, engkau sungai. Engkau sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Yes. Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hati. Saudara yang mengalami tekanan, angkat tanganmu, katakan, engkau sungai. Yes, jamah Tuhan. Jamah setiap umat-Mu. Izinkan. Yes. Ora patakan lalapaya satan. Pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Biar musik nyanyikan lagu ini. Saudara yang lagi ada dalam tekanan, tetap angkat tanganmu. Yes. Tuhan tahu di mana posisi saudara. Tuhan, aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang lagi tertekan. Yang dia sedang mengangkat tangan di hadapan. Biarkan mereka tenggelam menemukan sungai. Seperti sungai yang mengalir dan menyegarkan jiwa. Sebab Engkau pengharapan kami, Tuhan. Dan tidak ada satupun pengharapan yang aman kecuali kami ada di dalam hadirat-Mu. Segarkan mereka, teguhkan mereka, tenangkan hati mereka. Supaya di dalam hadirat Tuhan lepas dari semua intimidasi. Lepas dari semua ketakutan, lepas dari semua tuduhan yang coba menyerang umat-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, saya pernah mengalami ya,
bukan lagi tertekan ya. Jadi pada waktu kita membeli tanah 12 hektar itu, saudara, saya sudah bayar sebanyak 10 miliar atau 9 miliar gitu. Uang udah masuk, saudara. Dan itu uang gereja ya, uang jemaat. Waktu saya bayarkan itu di depan notaris. Sebenarnya kalau notaris tuh kalau orang-orang bayar nggak usah 9 miliar, 1 miliar aja atau 500 juta aja. Itu semua sertifikat tanah itu harus dipegang oleh notaris. Jadi tidak dipegang oleh saya, tidak dipegang oleh penjual. Tetapi dipegang oleh notaris sebagai penengah ya. Bahwa nanti kalau lunas itu dikasih ke kita. Tapi saudara tahu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai 6 bulan. Saudara bisa bayangkan nggak? Saya tanya di mana itu sertifikat, notarisnya tidak bisa memberi jawaban. Coba saudara bisa bayangkan. Gimana dalam hati saya, gimana saya mempertanggungjawabkan kepada jemaat? Sedangkan uang puluhan miliar sudah saya lepaskan. Memang ada kwitansinya sih. Tapi tidak ada pegangan saya apa-apa. Nggak ada sertifikat tanah. Juga tanah tidak ada yang diakuisisi. Waduh, saudara, tekanan menindih mulai datang kepada saya. Dan kemudian banyak orang ketika saya cerita, saya bilang bahwa kita udah bayar, dan kemudian kita dapat harga yang murah tanah itu. Coba bayangkan kita cuma membayar 150.000 rupiah per meter persegi. Mana ada tanah di tengah-tengah BSD harganya 150.000 rupiah. Saya diketawain sama marketing manager, diketawain sama marketing direktur, saya diketawain sama penjual tanah. Wah, Bapak ini pasti dibohongin. Bapak nggak mungkin ada tanah di Tangerang ini seharga 150.000 rupiah. Saudara ya, mulai pendeta nunjuk-nunjuk saya, orang nggak percaya. Terus kemudian saya kumpulkanlah, daripada saya bergumul sendiri, saya kumpulkanlah semua notaris, lawyer, orang yang punya tanah di sekitar itu, lalu kemudian anak-anak saya. Saya kumpulkanlah semua, termasuk notarisnya. Saya tanya sama Bu Notaris, Bu, kalau notaris itu, kalau kita bayar, mau 100 juta, mau 1 miliar, harusnya semua sertifikat di tangan Ibu. Dia jawab iya. Itu tetangga saya sendiri, saudara. Anaknya Bupati Kuningan. Dia itu sudah cukup pengalaman. Dia bilang, Pak, rumah saya itu di samping rumah Bapak itu. Itu rumah bupati dulu pada waktu di Tangerang. Sekarang Bapak saya ada di Kuningan. Saya sebenarnya nggak mungkin, Pak. Dia bilang, nggak mungkin saya itu terima uang dan kemudian dibayarkan oleh pembeli dan saya tidak memegang sertifikat. Nggak mungkin. Saya ini notaris yang sudah pengalaman. Lah saya tanya, kok kenapa Ibu nggak pegang uang? Kenapa Ibu nggak pegang sertifikat? Nah itu, Pak, coba saudara bayangkan. Nah itu, Pak, makanya saya lalai. Waduh, saudara, dia lalai. Terus kemudian saya tanya lagi notarisnya. Ada notaris yang saya panggil, tapi bukan notaris kita. Notaris gereja, pokoknya jemaat pengerja yang pekerjaannya notaris. Lalu dia angkat tangan. Pak Gembala, udahlah Pak, lepaskan aja, relakan aja, Bapak itu pasti ketipu. Saudara, bayangin duit puluhan miliar udah di tangan orang, lepas dari tangan gereja, lalu kemudian saya bilang, Pak, lepaskan saja, ke Bapak ketipu. Saudara, gimana jadi saya, saudara? Wah, tertekan sekali, saya stres banget. Di tengah-tengah seperti itu, tiba-tiba ada notaris dari jemaat berdiri. Dia bilang, Pak, udahlah Pak Gembala, lepaskan saja karena Bapak ini pasti ketipu. Saya tanya alasannya, karena S2 saya adalah tentang tanah itu, Pak. Waduh, terus kenapa? Tanah itu ada tanah sengketa. Begitu dengar tanah sengketa, saudara langsung, waduh, jantung saya itu langsung copot gitu. Saya nggak tahu jantung saya itu ada 5 apa 6, saya nggak tahu.
Tapi hari itu langsung copot 2. Kenapa? Karena bilang itu impossible, tidak mungkin Bapak tertipu. Waduh, itu tesis saya tentang tanah itu tanah sengketa. Waduh, wah itu seperti panah api menghujani kepala saya, hati saya. Dan akhirnya saya tanya orang-orang di sekitar itu, Pak, tidak mungkin ada sertifikat. Waduh, tidak ada satupun berita yang baik yang mendukung saya, menolong saya untuk laporkan kepada jemaat. Nah saat itu saudara saya sudah tidak ada. Saya masih ingat Pak Pinem dan Pak Ju yang menenteramkan saya. Dia bilang, udah yang lain jangan bikin sengsara Bapak. Sudah jangan bikin susah Bapak. Kita tutup saja pertemuan ini walaupun gembala kita belum mendapatkan solusi, tapi kita berdoa supaya Tuhan turun tangan. Udah, ditutup sama Pak Ju. Sebab setiap kali saya tanya notaris, bikin down. Tanya jemaat, bikin down. Tanya lawyer, bikin down. Waduh, gak ada jawaban. Saya berbulan-bulan saya berdoa, Tuhan, kenapa sih Tuhan kok nggak berikan aku jawaban? Padahal sepertinya waktu awal Tuhan mengizinkan saya. Tuhan tidak mungkin mengizinkan saya kalau Tuhan nggak punya rencana. Saya pernah tanya sama anak rohani saya, orang-orang inti. Kira-kira kalau saya tahu tanah itu sengketa, kira-kira saya bayar apa tidak? Jawabannya apa? Tidak. Nggak mungkin saya bayar. Tapi karena saya nggak tahu, saya bayar. Dalam hati saya, kenapa sih Tuhan mencemplungkan aku dalam penderitaan ini? Kenapa kok mempersulit, membuat saya tegang dalam persoalan ini? Saudara, saya masih ingat ya, kayak nggak doyan makan tidak ada rasanya, tidur pun tidak lelap, berbulan-bulan. Tapi setiap minggu saya harus khotbah di depan pendeta, di depan jemaat. Pendeta harus tetap kekar dong, pendeta harus tetap antusias dong, kan nggak bisa loyo pendeta kan. Dia harus menguatkan umatnya, padahal dia sendiri lagi keadaan tertekan. Saya masih ingat tuh, saya lagi sembahyang di rumah doa, di ruang Yerusalem. Saya duduk situ ya. Handri sama WL yang lain pada nyanyi pujian penyembahan. Saya nggak bisa nyanyi. Saya bilang, Tuhan tolonglah kasih tahu aku. Berbulan-bulan tidak ada jawaban. Sepertinya kayak tadi, tak ada rasa Tuhan, nggak ada pertolongan, semua orang mengintimidasi. Tadi yang 3 ciri tadi. Stres, tertekan, dan semua tuduhan ditujukan kepada saya. Saya sampai pernah, saudara, turun dari mimbar. Salah satu pendeta tuh nuding saya begini. Saya masih ingat. Pak, Bapak yakin itu tanah pasti bisa keluar sertifikatnya? Saudara, saya nggak usah dituding-tuding juga udah gemetar, saudara. Udah gentar. Apalagi dituding. Waktu dituding itu, gimana saya bisa? Kalau saya bilang, wah ya nggak tahu, wah saya mungkin dicolok gitu, saudara. Dituding, turun dari mimbar, wah pengurapan lagi on fire. Begitu dituding, itu langsung pengurapan langsung menguap seketika tuh, hilang. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya jawab dengan, Bapak yakin? Yakin. Pasti keluar? Pasti. Ya udah Pak. Langsung dia balik kanan, langsung balik lagi. Dalam hati saya, kenapa sih kamu nuding-nuding? Saya nggak usah dituding aja udah. Pikiran keras apalagi kamu tuding-tuding. Saya duduk di rumah doa itu. Tiba-tiba saya mendengar suara Tuhan. Hanya orang yang hamil tahu kapan dia berhenti haid. Gitu perkataannya. Saya nggak lupa perkataan itu. Hanya orang yang hamil dia tahu berhenti haidnya. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, maksudnya antara saya ini lagi bergumul tanah, kenapa masalah haid yang kau bicara?
Saya nggak ngerti korelasinya. Tiba-tiba Tuhan menjelaskan kepada saya, kamu kan lagi hamil. Yang lain nggak hamil. Kamu kan yang menerima janji dari aku. Yang lain tidak. Kamu sedang hamil tanah itu 12 hektar. Yang lain tidak. Ya kamu yang hamil, kamu tahu dengan pasti kapan berhenti haid. Kalau orang lain masih hamil sebulan, hamil 2 bulan, dia nggak tahu. Dan kalau dia tidak percaya itu wajar saja. Tapi buat kamu yang hamil, yang menerima benih firman itu, kamu tahu kapan berhenti haid. Begitu benih itu menghit roh saya dan saya menjalankannya, itu langsung udah jadi. Jadi saya sudah hamil. Waktu saya mendengar itu, saya langsung tenang hati saya. Seperti rusa menemukan air. Saya tenang sekali dan kemudian saya bilang, baiklah Tuhan, aku percaya bahwa sertifikat pasti keluar. Tetapi saya juga masih menunggu bagaimana itu keluar dalam alam roh nih saudara. Makanya saudara penting sekali. Ketika saudara mengalami tekanan, jangan justru lari dari Tuhan. Karena kalau saudara lari dari Tuhan, saudara itu nggak dapat tuntunan Tuhan. Nah pada waktu saya stres itu saya cari seperti ayat itu. Seperti rusa yang merindukan air yang berair, demikian jiwaku merindukan engkau. Saudara, tiba-tiba ketika saya lagi sembahyang di rumah, tiba-tiba tuh Tuhan tuh bicara, sebodoh-bodohnya kamu membayar puluhan miliar, pasti ada buktinya. Saya langsung ada buktinya. Saya langsung mikir, apa yang menyebabkan saya membayar itu? Wah, saya ingat, saya langsung cari. Itu dulu saya pernah menerima fotokopi sertifikat. Itu sebabnya saya bayar. Saya cari, ketemu sertifikatnya, tapi fotokopi. Berarti ini ada nih. Wah, langsung saya tanya kepada penjualnya. Pak, Bapak itu simpan sertifikat ini di mana? Lalu dia jawab, di Bank Mandiri. Lalu kemudian dia bilang, ini nomor teleponnya orang yang bagian aset yang menyimpan semua aset saya. Saya telepon ke Bank Mandiri. Begitu saya telepon di Bank Mandiri, ketemu dia bilang ini, Pak, nggak bisa dikeluarin. Yang Bapak beli itu ada ratusan agunan di bank kita, Pak. Dan dia bangkrut tidak mampu menyelesaikannya. Tiga dari ratusan itu. Waduh, Pak, bisa nggak minta tolong Pak? Saya udah bayar. Kalau Bapak mau, Bapak harus bayar untuk pemutusan ini. Jadi akhirnya saya bayar. Kalau Bapak mau, bayar 900 juta. Nggak apa-apa Pak. 2 minggu kemudian, saya telepon. Dan orangnya bilang, kalau Bapak transfer hari ini 900 juta, maka Bapak bisa mendapatkan sertifikat tanah yang Bapak cari. Waduh saudara, saya transfer 900 juta. Sertifikatnya keluar. Coba bayangkan kalau, waduh, sudah saya ambil. Ketika saya ambil, saya bilang ini sama orang legal saya bilang ini, tolong jangan dibalik nama dulu. Biarkan itu semua, biarkan jangan dibalik nama, biarkan masih atas nama dia. Lalu kemudian saya khotbah. Dan ketika saya khotbah, saya merasakan bagaimana kesukaran, kesulitan, intimidasi berubah menjadi sukacita yang luar biasa. Dan sekarang tanah itu jadi berkat bagi banyak orang. Tapi kalau saya tidak mau ngikutin Tuhan, kita tak akan lihat. Makanya lagu tadi bagus, engkau sungai. Engkau sungai kehidupanku, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Sekarang yang kedua, yang pertama tadi apa? Di tengah-tengah kesesakan, kita harus datang kepada Tuhan. Ya,
menjaga kerinduan kita kepada Tuhan. Seperti rusa merindukan sungai. Nah, sekarang yang kedua. Silakan Bu Fora baca ayat yang keempat. Mazmur 42 ayat yang keempat. Mazmur 42 ayat yang keempat. Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Ketika jiwaku gundah gulana, ini yang aku ingat. Apa, Bu? Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka ke rumah Allah. Dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Jadi yang kedua, yang pertama dia punya kerinduan. Terus yang kedua, di tengah kepadatan manusia, artinya padat sekali. Dia bilang ini, aku ingat waktu jiwaku gundah gulana, aku berjalan di dalam kepadatan manusia itu melangkah ke rumah Tuhan. Nah, ini penting nomor dua. Nomor dua, kalau saudara lagi ada tertekan, ada lagi susah, saudara mesti datang ke rumah doa, ke rumah Tuhan. Jangan saudara malah menjauh dari rumah Tuhan. Jangan. Justru dia bilang gini, di tengah kepadatan manusia, artinya dia itu tidak dengan mudah mencapai tempat rumah doa atau rumah Tuhan. Tetapi dia berjuang untuk menemukan rumah Tuhan. Untuk apa, Pak? Saudara, biasanya kalau kita berdoa sendirian di tengah-tengah masa sukar, biasanya tuh nggak on fire. Tapi kalau di tengah-tengah teman-teman, itu kita bisa on fire, saudara. Kayak api unggun itu. Api unggun itu kalau kayunya satu, ya kurang ketiup angin, mati. Tapi kalau api unggunnya itu terdiri dari banyak kayu, itu kita baru datang, langsung nyamber. Di tengah kepadatan manusia, aku melangkah ke rumah Tuhan. Untuk apa sih pergi ke rumah Tuhan? Nah, dia ini. Perhatikan ya. Kenapa dia pergi ke rumah Tuhan? Dia bilang gini, kenapa aku pergi ke rumah doa? Untuk apa? Untuk aku bisa bersorak-sorai. Karena aku lagi susah. Makanya aku mau bersorak-sorai sama teman-temanku yang lain. Makanya kalau saudara di tengah masa sukar, jangan menyepi. Jangan menyendiri. Saudara harus rajin ke rumah doa. Kita ini ada rumah doa di hari Samis jam 10. Tapi kita juga ada doa fajar, rumah doa fajar di setiap Sabtu jam 5 pagi. Saudara jangan, walaupun saudara rasanya banyak kepadatan, itu artinya di tengah-tengah kamu sesibuk apapun. Jangan menyendiri di tengah saudara lagi gundah gulana. Saudara harus apa? Pergi ke rumah Tuhan. Pergi ke rumah doa. Jangan saudara biar ngapain, Pak? Nomor 1, anggaplah 2A. Bersorak-sorai. Kalau jiwamu itu, saudara sedang lagi gundah gulana, jangan biarkan dia susah. Saudara harus bersorak-sorai. Oke? Pak, ngapain lagi saya ke rumah Tuhan? Ini kesaksian dari Bani Kora. Saya mau menaikkan nyanyian apa, saudara? Syukur. Sekalipun, ya perhatikan, sekalipun persoalanku belum selesai, tapi aku akan belajar bersyukur. Tadi saya ke rumah doa, saya nggak ngerti. Saya datang duduk, Tuhan bicara. Bersyukur. Kalau Tuhan belum bicara, bersyukur aja. 2 ini, bersorak-sorai supaya nggak susah. 2, mengucap syukur. Bukan karena doanya udah dijawab, tapi mengucap syukur karena aku masih bisa ada di kumpulan teman-temanku yang mencari Tuhan. Ada lagu bagus. Jiwaku sungguh merindukanmu. Waktu pagi hari ku bangun cari wajahmu. Karena kau telah ya, di bawah naungan sayapmu ku bersuka cita. Katakan Yesus ku cinta. Yesus ku cintakan, cintakan. Yesus ku cintakan, cintakan.
Yesus ku cinta dengan segenap hati, dengan segenap hati. Biasanya ya, orang kalau lagi ngalamin pergumulan, justru malas ke rumah doa. Kalau dijawab baru rajin ke rumah doa. Justru pemazmur ngajari kamu di tengah gundah gulana, di tengah banyak hambatan, di tengah keramaian, kamu pergi ke rumah Tuhan, rumah doa. Jangan tinggalkan ibadah. Justru, oke? Yang ketiga, terakhir. Apa yang harus dilakukan oleh pemazmur, ya, dilakukan oleh kita dari pesan pemazmur ini. Ayat yang kelima, silakan Ibu Flora baca. Mazmur 42 ayat yang kelima, Iya. demikian bunyi firman Tuhan. Ya. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku Ya. dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Wow, yang ketiga, pemazmur bilang gini, hai jiwaku di tengah kamu, mengapa kamu tertekan? Ngapain kamu gelisah? Dia bilang, jangan kamu rugi kalau kamu ngomel, kamu gelisah, ya kamu ngomel-ngomel, kamu rugi. Tapi yang ketiga, berharaplah kepada Tuhan. Yang ketiga, kalau saudara berharap kepada Tuhan, saudara itu setan yang tadinya udah mau menghancurkan saudara, mau menindih saudara, mau mengintimidasi saudara, dia lari saudara. Karena orang yang berharap kepada Tuhan, dia itu selalu dapatkan kekuatan baru. Ada lagu, orang yang berharap Tuhan diberi rui kuatnya, Raja Wali berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku ya harap kau. Sekali lagi nyanyikan lagu ini. Orang yang berharap Tuhan dibaharui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali, berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku harap kau Tuhan, ajarku harap kau Tuhan. Pak, kenapa sih kita harus berharap kepada Tuhan? Ini ada ayat bagus. Coba Bu Flora baca Roma 5 ayat yang keempat sampai ke-7. Kenapa kok anak-anak Tuhan tuh perlu berharap kepada Tuhan? Roma pasal yang kelima ayat yang keempat Sampai 7. ya. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, Ya. dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan Dan pengharapan tidak mengecewakan. tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Iya. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Jadi dia bilang gini, pengharapan. Jadi kalau saudara tekun menantikan Tuhan, ya ayat yang kelima dia bilang gini. Ayat yang kelima dia bilang, pengharapanmu, kalau kamu berharap kepada Tuhan, pengharapan itu tidak akan apa saudara? Mengecewakan. Waktu tadi saya berharap kepada Tuhan. Ternyata walaupun saya tertekan 6 bulan, stres yang begitu, nggak ada manusia yang bisa menolong saya. Ternyata ketika kita berharap kepada Tuhan, Tuhan memberikan jawaban. Makanya kalau belum ada jawaban dari Tuhan, jangan ngedomel, jangan ngomel, jangan marah, tapi berharap kepada
Tuhan. Yang terakhir, mari Bu Flora baca ayat yang ke-8 Mazmur pasal 42. Mazmur 42 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Ya. Saudara perhatikan ya. Dia bilang gini, Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari. Kalau saudara berharap kepada Tuhan, yang keempat, Tuhan sendiri yang akan memerintahkan kasih setianya kepada kita. Jadi saudara tiba-tiba tuh ada aja tuh, saudara merasakan kasih Tuhan. Saudara tiba-tiba merasakan Tuhan tadi yang berjanji, dia Tuhan yang setia. Tuhan akan datang sendiri. Kalau saudara berharap kepada Tuhan, Tuhan akan datang kepada saudara. Bahasa pemazmur, Tuhan akan memerintahkan kasih setianya pada siang hari. Wow. Kalau Tuhan udah bilang, udah janjiku itu pasti terjadi. Udah aman kita. Makanya saudara, kalau di tengah-tengah masa sukar, jangan putus asa. Haraplah kepada Tuhan. Dan Tuhan akan datang menghampiri saudara. Kasih setianya tidak pernah berakhir. Dia akan terus mengasihi saudara sampai janji dan rencananya tergenapi dalam hidup saudara. Mari nyanyikan lagu yang tadi, nanti Bu Flora akan berdoa untuk pokok doa. Orang yang berharap kepada Tuhan. Orang yang berharap Tuhan dibaharui kuatnya. Dengan sayap Raja Wali, berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku harap Kau Tuhan. Mari kita satu dalam doa, menaikkan pokok doa yang disampaikan oleh teman-teman kita. Bapa, kami merendahkan diri dan kami mengucap syukur malam ini Tuhan. Engkau menguatkan setiap kami. Supaya pengharapan kami kepadamu tidak pudar. Ya. Bahkan Engkau menolong kami Tuhan. Ajari kami berpegang erat-erat, bukan kami melihat kepada situasi yang ada, tapi kami melihat bagaimana Tuhan menolong kami Tuhan. Aku mau berdoa malam ini buat anak-anak-Mu yang masukkan pokok doa. Mereka yang sedang mencari pekerjaan Tuhan, Kau memberkati dan menuntun Tuhan. Kami percaya Tuhan menyediakan Tuhan berkat-Mu, Engkau menyediakan kasih karunia-Mu buat setiap keluarga, buat setiap rumah tangga lewat pekerjaan yang mereka kerjakan Tuhan. Aku berdoa Engkau menuntun supaya kami belajar bekerja sesuai dengan kebenaran-Mu. Aku berdoa tuntun mereka di mana mereka bekerja. Baik yang sedang mencari pekerjaan di Provinsi Banten ini, baik yang ada di luar negeri, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami percaya di tempat di mana Engkau menaruh kami bekerja, disitulah tangan Tuhan akan tercurah atas kami dan jadikan hidup kami terang dan garam. Terima kasih Tuhan, malam ini kami juga bawa teman-teman kami yang dalam keadaan sakit. Kami mau berdoa Tuhan, Engkau menjamah dan menyembuhkan Tuhan. Oleh bilur-bilur mereka yang sedang dirawat di rumah sakit karena gangguan pada pencernaannya, karena gangguan pada sarafnya Tuhan, aku berdoa oleh bilur-bilur mereka disembuhkan. Tangan-Mu menjamah dan menguatkan. Aku mau berdoa mereka yang mengalami gangguan pada jantungnya Tuhan, mereka yang mengalami gangguan pada peredaran darahnya Tuhan, Engkau menjamah dan menyembuhkan. Aku berdoa Tuhan, sembuhkan mereka yang mengalami radang pada bagian lututnya sehingga mengalami kesulitan berjalan. Mereka yang mengalami kesulitan untuk menggerakkan anggota tubuhnya karena gejala kelumpuhan atau artritis yang dialami. Kami berdoa Tuhan, Engkau menjamah oleh bilur-bilur Yesus. Semua kuman dan sakit penyakit hengkang dalam nama Yesus. Aku mau berdoa Tuhan, kora-kara-kara papa para pakokara kasih. Engkau menjaga dan melindungi setiap anak-anak-Mu supaya tidak ada yang terjatuh. Keluar masuk mereka tidak ada yang terjatuh. Tapi kami berjalan makin lama makin kuat sebab kami
Kami hendak menghadap Allah di Sion. Kami hendak datang memuji dan menyembah Engkau. Karena itu Tuhan, kami lewat pujian yang kami naikkan setiap hari dalam hidup kami matahkan semua roh keputusasaan, semua roh kegagalan. Lewat nyanyian pujian pengakuan kami naikkan, kami lihat kuasa-Mu bekerja dalam hidup anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami berdoa anak-anak-Mu yang sedang membuka usaha. Pada tahap awal aku berdoa Engkau mendatangkan customer Tuhan. Aku berdoa Engkau mendatangkan customer secara khusus Tuhan, anak-Mu yang mulai buka usaha. Berikan mereka kekuatan yang berlimpah-limpah Tuhan. Sehingga dari setiap apa yang dikerjakan Tuhan memberkati. Dan aku percaya kuasa-Mu sempurna bagi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang bertransaksi dalam minggu ini. Tuhan, kami berdoa Engkau memberikan keberhasilan, Engkau memberikan pembelian terbaik. Jauhkan daripada penipuan, jauhkan daripada kebohongan. Di tengah-tengah teknologi digital yang begitu marak Tuhan, kami percaya anak-anak-Mu Kau lindungi Tuhan. Bahkan Kau berikan ketenangan Tuhan. Tidak ada yang jahat yang dapat masuk dalam hidup kami oleh karena kuasa-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa mereka yang menjalankan terapi untuk penanganan kanker. Aku berdoa oleh bilur-bilur Engkau menjamah dan menyembuhkan dengan sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu dan kami kembalikan segala doa, pujian dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Mari angkat dua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sampai jumpa di mesbah berikutnya.